Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih menyambung keterkaitan hadis yang isinya targhib, memotivasi para pengkaji ilmu dan yang mengajarkan ilmu, serta di dalam hadis yang mengandung targhib ini ada menjelaskan keistimewaan ilmu, keistimewaan orang alim serta orang yang mempelajari ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tabsutu lahul malaikatu ajnihataha. Para penuntut ilmu agama dibentangkan oleh malaikat sayap-sayapnya untuk talibul ilmi tadi. Kenapa jadi sebegitunya malaikat membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu? Ridhan bima yatlubu, karena senang terhadap yang ia lakukan, yaitu tindakan mengaji ilmu agama. Nah, difahami daripada ini hadis, seandainya dari rumah, dari desanya, dari kampungnya dia belajar, dia ingin menuntut ilmu tapi tidak kesampaian, melainkan dia berada di luar sekolah alias membolos, itu tidak termasuk orang yang dibentangkan malaikat sayapnya, karena dia bukan menuntut ilmu, tapi dia justru membolos, tidak mengikuti pembelajaran ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tiba ajalnya sedangkan dia masih berstatus thalibul ilim, ketahuilah yang ada tamatnya itu sekolah. Kalau menuntut ilmu tidak ada tamat-tamatnya. Kalau mati di dalam keadaan masih berstatus thalibul ilim, laqiyallaha, dia akan menghadap Allah, walam yakun bainahu, walhal tidak ada di antara dirinya, wa bainan nabiyyin, dan di antara para nabi, melainkan derajat kenabian. Seandainya tidak ada derajat kenabian, niscaya thalibul ilim tadi dengan nabi-nabi sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah. Dunia itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlaknat dan seisinya pun dilaknat oleh Allah, kecuali zikrullah wa mawalah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Kenapa wa mawalah itu salawat dan salam kepada Rasulullah? Karena Allah dan Rasulullah itu dimanapun lafaznya senantiasa berdampingan. Di dalam azan ataupun iqamah, asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Wa aliman, orang yang alim, wa muta'alliman, para penuntut ilmu, itu pun tidak terlaknah. Jadi beruntunglah di satu rumah ada penuntut ilmunya, atau di satu rumah ada orang alimnya. Berbahagialah. Kenapa? Karena rumah tadi tidak menjadi rumah yang terlaknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqati ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahu al-muslima. Sedekah yang afdal ialah seseorang muslim, dia mengaji, dia mempelajari satu ilmu, kemudian selanjutnya dia ajarkan akhahul muslimah, kepada saudaranya yang muslim. Itu merupakan sedekah jariyah jadinya.
Kalau dia meninggal, lalu murid yang ia ajari tadi terus mengamalkan ilmunya, maka dikubur santai. Kenapa? Mendapat aliran pahala dari murid-muridnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keistimewaan ilmu itu lebih afdal daripada keistimewaan ibadah sembahyang. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya muta'addi, menjalar kepada yang lain. Adapun ibadah, misalnya dia sembahyang, sunnah, itu untuk pribadinya sendiri. Wa khairu dinikum al-wara'u. Sebaik-baik agama kalian ialah bersifat wara', bersifat hati-hati, bersifat ihtiyat. Adapun mengenai wara' ini, para ulama ikhtilaf. Di dalam, maksud ikhtilaf ini bervariasi di dalam mentarifkan wara' itu sendiri. Ada yang mengartikan arti wara' itu dia memiliki harta yang halal, itu pasti, dan sesuai kecukupan, tidak lebih. Ibaratnya dia memiliki sebuah kendaraan atau sepeda motor, dan itu dari yang halal, dan dia hanya memiliki satu sesuai dengan keperluan dia, itu disebut dengan wara'. Jadi kita ambil ta'rif yang minimal. Maksud ta'rif minimal itu kita ambil yang mudah, agar mudah pula untuk mengamalkannya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun. Pernah Nabi diceritakan oleh sahabat yang lain bahwasanya, wahai Nabi, ada dua orang laki-laki, ahaduhuma abidun, yang satu ahli ibadah, wal akhar alimun, yang satu berilmu. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam, lalu kata Nabi apa? Fadlul alim alal abid ka fadli ala adanakum. Keistimewaan yang berilmu melebihi keistimewaan yang ahli ibadah, seperti keistimewaanku melebihi ala adanakum, yang paling biasa dari kalangan kalian. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi. Bahwasanya Allah serta malaikatnya dan penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai-sampai semut di dalam lubangnya, wa hattal huta, sampai-sampai ikan yang di dalam air, la yusalluna, mereka mendoakan. Kalau Allah merahmati, malaikat memintakan ampun, hewan-hewan tadi pun memintakan ampun, ala muallimin nasi al khaira, terhadap para pendidik, terhadap pengajar kebaikan terhadap masyarakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinin. Tidaklah Allah diibadahi dengan satu ibadah yang lebih afdal daripada paham tentang agama. Wala faqihun wahidun, sungguhnya orang berilmu satu saja, asyaddu ala syaitan, itu sudah membuat syaitan kewalahan, min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Tapi yang kurang ilmu, kurang wawasan, soalnya mudah dipengaruhi. Walikulli syai'in imadun, segala sesuatu itu ada tonggak penyangganya. Wa imadu hadzal-din al-fiqhu, dan tonggak penyangga agama Islam ini al-fiqhu, ialah paham tentang agama itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewat dengan kebun-kebun surga, farta'u, maka singgahlah.
Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan kebun surga wahai Nabi? Qala, Nabi menjawab, majalisul ilmi, tempat-tempat orang mempelajari ilmu agama. Itu dimaksud dengan riyadul jannah, majalisul ilmi. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang membawa ketenangan, kedamaian. Kemudian insyaallah akan kita sambung at-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.